Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna, alhamdulillah kembali lagi nih bersama kami dan selalu ada pelajaran-pelajaran baru yang insya Allah kita akan belajar bareng ya Kum ya. Dan insya Allah pemirsa hari ini kita akan masuk ke pembahasan Al-Mu'min, yaitu yang maha menjaga. Kita penting banget nih pemirsa berdoa dan memohon penjagaan, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya anak supaya dijaga sama Allah, yang punya impian supaya dijaga juga sama Allah, yang punya usaha biar dijaga sama Allah. Penting banget punya pertahanan, penjagaan itu penting. Kalau misalkan kita punya sesuatu yang tidak dijaga, apa konsekuensinya? Bisa hilang, bisa rusak, bisa hancur gitu. Jadi penting nih pemirsa kita belajar bagaimana sih Allah memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan penjagaan kepada kita. Oke Pak, langsung aja kita bahas. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nisa, sebenarnya kita minta nggak minta kita udah dijaga. Ya kan di dalam ayat kursi kan begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, Allah ini la sinatun wa la naum. Jangan kata tidur, hilang aja enggak. Hilang tau kan hilang, set gitu hilang. Sinatun tuh cek gitu, sekerjepan gitu. Nah itu Allah ngejaga kita banget tuh. Allah bener-bener ngejaga kita banget. Nah kita nggak minta aja kayak gitu. Apalagi kita minta. Ya, termasuk kita minta apa? Minta diberikan rasa aman. Ya. Minta diberikan rasa terlindungi, ya apa saja nih gitu. Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi pernah dilaporkan ada orang yang nggak nyaman sama tetangganya. Terus dialognya kira-kira begini, dengan siapa kamu ngomong supaya kamu aman dari tetangga kamu? Sama ketua suku, kalau sekarang sama ketua RT. Nah, terus kata Rasulullah, Allah memperkenalkan dirinya Al-Mu'min yang maha memberikan rasa aman, kenyamanan, keamanan, ketentraman, perlindungan itu Al-Mu'min. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tuh aman. Dan benar terjadi, dia ya kan yang menempatkan dia menjadi tetangganya dia siapa? Allah. Yang menempatkan tetangga itu juga menjadi tetangganya dia siapa? Allah. Yang membuat dia menjadi ujian buat dia siapa? Allah juga. Ya udah. Makanya papa tuh ya, alhamdulillah gitu ya. Bahkan kita harus minta perlindungan dari Allah terhadap diri kita sendiri kan. Kita ini kan sering banget nyelakain diri kita sendiri itu. Sering banget kita nyelakain diri kita sendiri. Entah itu karena kesembronoan kita, entah itu karena ketidaktahuan kita, entah kita itu karena kebodohan dan kelalaian, banyak dosa, banyak masalah. Akhirnya nyelakain diri kita lah gitu. Bercanda, bikin kejahatan, bikin kesalahan, bikin keburukan, gitu loh. Nah, papa sering banget tuh bilang sama Allah, ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri. Min syarri nafsi. Nah, kalau teman-teman pada zikir pagi, zikir sore pasti ketemu tuh. Pasti ketemu tuh. Allahumma anta rabbi, gitu kan? Umul istighfar. La ilaha illa anta khalaqatani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu nastaghfiruka wa natubu ilaika wa na'udzubika min syarri ma sana'tu gitu. Kami berlindung ya Allah dari perbuatan kami sendiri, kesalahan kami sendiri. Jadi kita minta aman dari diri kita sendiri. Bayangin coba. Bahkan tingkatan yang paling hebat Rasulullah pernah ngajarin kita meminta perlindungan dari Allah sendiri. Kok bisa gitu kan nanya kan? Ketika ngaji, oh kita minta perlindungan dari Allah. Iya kalau Allah udah murka siapa yang bisa ngamanin? Ya kita berlindung dari murkanya Allah, berlindung dari azabnya Allah, berlindung dari pembalasannya Allah. Yang bisa gitu-gitu ya dia sendirilah. Gitu.
atau ngamanin hati orang. Asik. Hai. Ini nih penting nih. Ya Allah, amanin dong hati dia. Buatku saja. Boleh. Boleh. Iya, seorang suami meminta agar istrinya hanya buat suaminya. Seorang suami meminta itu kan istrinya hanya buat, atau sebaliknya. Ya kan? Atau ketika project kita minta diamanin sama siapa? Anggota dewan, sama siapa? Sama ketua partai, sama siapa? Sama menteri A, B, C, dan C, sama siapa? Sama jenderal fulan. Lah ngapain? Dia aja nggak bisa ngamanin dirinya sendiri. Coba aja begitu transaksi KPK masuk. Ya, jadi sebaik-baiknya gimana? Ya sama Allah. Tapi kalau sama Allah kita nitipin apa yang kita mau titipin, kita malah dibayar sama dia. Sedekah itu al-mu'min. Kita nitipin sama Allah nih duit sedekah kita. Oh, kalau nggak pulang jadi 700. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. Allah. Lanjut. Lanjut Bang. Terus maha ngamanin apa lagi? Kan Bapak Ibu kalau mau pergi kan suka nitipin anak kan ya. Nitipin anak ke tetangga, nitipin anak ke engkongnya, ke neneknya, nitipin anak ke tante bibinya atau paman aleknya gitu kan. Nah, kenapa dia percaya nitipin? Karena ada rasa aman gitu kan. Nggak mungkin dong nitipin sama yang kita, anak gue jagain kagak nih gitu, cucu gue jagain, nggak mungkin loh. Artinya kita nitipin ya apa yang kita mau titipin kepada yang memberikan rasa aman. Dan bukan cuman memberikan rasa aman, al-mu'min adalah sosok yang benar-benar punya capability. Gitu Kum. Punya kemampuan ngamanin itu. Ya. Bahkan memberikan lebih daripada itu. Contoh misalkan anaknya dianterin belum mandi. Nanti begitu bapak ibunya pulang kondangan, ngambil anaknya udah wangi, udah pakai bedak, udah disampoin, dikasih popok, gitu loh. Jadi mulanginnya itu bukan cuma aman, tapi ada happiness-nya, ada tambahan nikmat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat, adalah Tuhan yang kalau kita nitipin sama dia, kita malah dibayar. Hebat kan? Cari tuh tukang titipan mobil mana yang kita nitip kita dibayar. Nggak ada. Nggak ada. Walaupun yang gede-gede pada bakar duit, gue belum pernah nemu nih. Parkir dapat duit, belum pernah nemu. Atau di masjid, bapak kalau nitipin sendal sepatu di sini, bapak dapat sepatu lagi. Mana ada? Tapi kalau sama Allah kita nitipin apa yang kita mau titipin, kita malah dibayar sama dia. Salah satu yang paling fenomenal adalah sedekah. Sedekah itu al-mu'min. Kita nitipin sama Allah nih duit sedekah kita. Oh, kalau nggak pulang jadi 700. Naruh 1 juta pemirsa, nitipin sama Allah nih. Bukan cuma rasa aman duit tetap 1 juta. Kalau kita nitip sama Allah 1 juta dan tetap 1 juta, harga berubah dong bos. Kita nitip bulan April, bulan Mei. Tahun depan 2022 kita ambil lagi masih 1 juta, turun tuh duit. Nggak mungkin al-mu'min begitu. Ada added value. Pas kita yang ngambil udah 10 kali lipat, cuan, cuan saham. Itu. Ini nitipin tapi kita tuh dibayar. Itu hanya satu.
Ya ini al-mu'min. Nah kita nitip nasib, nitip jodoh. Anak-anak santri papa ajarin Darul Quran. Kamu bisa nitip seat kamu di ITB, UGM, UIN. Ya, di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang hebat di Indonesia bahkan dulu. Bilang sama Allah, ya Rob, titip satu nama. Namaku ya Allah. Dan nama kawan-kawanku satu pesantren Darul Quran. Dan nama-nama satu kawanku sepesantren se-Indonesia. Titip nama kami ya Allah. Supaya kami bisa beroleh seat di kampus yang kami kehendaki. Udah, itu no matter how, no matter what, pokoknya kursi itu ada dengan caranya dia. Kenapa? Karena dia yang punya. Oke Pak, kita sahur dulu kali ya. Terus? Siap. Udah ngomong lupa nyaur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Sekelas energi saat sahur, energi puasa full. Yes, salam. Ya emang cara berpikir kita bukan cara berpikir Allah, pasti. Langkah kita udah pasti juga bukan langkah Allah. Dipersembahkan oleh Ya, bismillah, terkait dengan pembahasan kita bisa dengan memanggil al-mu'min. Ya Allahu ya mu'minu. Ya Allahu ya mu'minu. Ya Allahu ya mu'minu. Ya Allahu ya mu'minu. Jadi kan kita belajar ngaplikasiin kan. Sebaik-baiknya kita ngomong ya sama yang memiliki hatinya dia lah. Sebaik-baiknya kita juga meminta kepada yang maha mengendalikan hati seseorang juga kan. Suka nggak suka, cinta nggak cinta, benci nggak benci, kan gimana Allah aja. Setiap habis baca tahiyat menjelang salam, kita selalu baca doa itu kan. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Gitu. Ada seorang ibu nitipin nih sama anaknya, ya, yakni Kawirda. Aku inget nggak? Nggak ingat, papa ingat. Titip ya, nanti kalau udah matang, kecilin, matiin apinya gitu. Tapi kan mama lupa, nitipinnya sama yang suka lupa. Nitipinnya sama yang suka lalai. Sedangkan Allah, papa udah bilang, gak bakalan dia lupa, gak bakalan dia lalai. Dia al-mu'min sejati, maha al-mu'min sejati, maha menjaga. Ikutin papa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Ayat kursi sempurna menggambarkan al-mu'minnya Allah, bahwa Allah itu maha memberi rasa aman, maha menjaga, dan memberi lebih. Tapi Pak, aku mau nanya, kalau Allah memberikan rasa aman, kenapa kadang-kadang tuh Allah ambil gitu keamanan itu? Ya, untuk ngamanin lebih gede lagi. Jadi kayak kita nih, ada kan ceritanya banyak orang-orang yang bersedekah kan ngamanin gitu. Kalau ini saya sedekah ya, tapi yang terjadi malah hilang. Oke, kita misalkan gini, pernah terjadi juga, gitu. Ada orang sedekah, anaknya malah bengserot. Bengserot tuh bahasa Betawi. The bengsroters. Jadi kepleset lah atau apalah, jadi dengkulnya lecet, kakinya lecet. Saran papa apa? Olah TKP. Olah TKP aja. Nah diolah nih TKP, paginya ibunya bersedekah, siangnya nih anak dibecandain teman, tarik sat gitu. Kerahnya sama tasnya si anak kejengkang terus bengserot. Terus ditanya, di mana kejadiannya? Tepi jalan. Di mana baik sangka kamu? Kalau cuma cedera dikit mah alhamdulillah, Bang. Kenapa? Karena anak ini belum tentu anak. Bisa jadi dia malaikat Allah yang bekerja berdasarkan sedekah ibu di pagi hari. Kok bisa? Kalau nggak ditarik, mobil truk lewat, zang, mati anak lo. Itu namanya olah TKP. Itu hanya bisa dimiliki sama orang yang baik sangka sama Allah. Gitu. Ada orang udah siap berangkat, dikasih sakit. Ya yang sakit penguasa duit lagi, penguasa dompet, penguasa rekening digital, ibunya anak-anak. Lah kalau dia sakit siapa yang bayar nih begitu kan? Nggak jadi pergi sekeluarga, terus manyun, sedih. Wow, beberapa jam kemudian malah bergembira. Kok bergembira? Busnya masuk jurang, bos. Kecelakaan. Di mana rasa amannya kalau kita cerita nggak olah TKP gimana? Ya emang cara berpikir kita bukan cara berpikir Allah, pasti. Langkah kita udah pasti bukan langkah Allah. Orang bilang tambahin rezeki di PHK. Dari mana judulnya nambahin rezeki? Udah PHK kok. Tapi kata Allah apa? Diem apa? Berisik aja lo. Lagi dipernain juga cerewet. Gitu. Untungnya kata Allah apa? Aku nih as-sobur. Kita belum nyampe nih as-sobur. Masih panjang nih. 2 lebaran lagi baru ketemu. 99. 99 masih ada Asmaul Husna yang bukan di 99. Al-Hannan, Al-Mannan. Gitu kan? Itu di luar 99. Nah, cerita tadi nih sebelum mengakhirin segmen ya, closing ya. Tadi kan istri saya nitip nih sama Wirda sama Kumi. Dia masak pakai air gitu loh. Terus mesen, Nafis, Wirda, Kumi, anak-anak mama titip nih. Ntar kalau udah matang, kecilin sama matiin. Nah, tapi mama lupa kan, nitipin ke Allah. Terjadi loh, di dialog itu terjadi loh. Mama ketawa aja. Nitipinnya sama siapa? Sama yang lalai, sama yang lupa, sama yang sibuk. Tapi kalau ayat kursi kan nggak ada cerita Allah sibuk buat kita, emang nggak ada. Hebat kan, makanya terima kasih kita apa? Sholat, terima kasih kita apa? Sedekah, terima kasih apa? Zikir pagi, zikir sore. Nah bener, alhamdulillah itu air sampai kering. Jadi masak sayur ibaratnya sampai kagak ada airnya. Nggak akan terjadi kalau nitipnya sama Allah. Kalau nitipnya sama Allah nih, ya Allah ku titip sayuran ini karena aku mau begini, mau begitu, begitu. Nah sebagai bentuk ikhtiarnya Pak, nitipin sama anak-anak nih. Nah nanti ketika Allah lihat semuanya pada lalai, Allah kirimin emak, mertua datang. Woi siapa ini yang masak sampai begini ditinggal begini? Nah emak mati tak. Nah itu bentuk al-mu'minnya Allah. Asik kan? Allah kirimkan another player gitu loh. Oke, Wirda nge-zoom, Umi tiktokers ya, nemenin Aisyah. Oke, semuanya pada sibuk, siap. Aku raja alam semesta, aku punya pasukan, kirimin mertua. Set. Teriak dia, woi siapa ini yang masak? Air gosong gimana? Dimatiin enggak? Tak, subhanallah. Cakep ya? Alhamdulillah.
Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Kita nanti bakal bahas lagi ya Pak. Siap insyaallah Di bismillah. episode berikutnya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wirdapedia. Coba pemirsa bayangkan, kalau Allah tidak mampu menjaga atau Allah sekali aja nggak menjaga, bagaimana posisi matahari tiba-tiba pindah, posisi gunung tiba-tiba ngegeser. Apa nggak heboh itu satu bumi? Pasti heboh semua kan? Nah itulah pemirsa, kadang-kadang kita suka tidak melihat gitu bahwa Allah sebenarnya tuh maha menjaga. Jadi pemirsa jangan khawatir kalau kita sedang merasa gelisah. Jangan khawatir kalau kita sedang merasa tidak aman. Karena ada Allah yang maha menjaga dan maha mengamankan dan juga memberikan rasa aman. Semoga pemirsa apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dipakai buat kemudian melihat yang enggak, kuping dipakai buat dengar yang enggak, mulut dipakai buat ngomong yang enggak. Jadi baik sangka dulu Kak ke Allah bahwa peraturan itu ditegakkan memang supaya kita bisa dapat fasilitas itu. Ada Allah yang memelihara dan berlakulah kemudian peraturan-peraturan pemeliharaannya. Di dunia kan ada aturan. Yes. Apakah di akhirat masih ada aturan? Metro TV. Dipersembahkan oleh